Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini masih dalam suasana Minggu Paskah. Tema kita adalah penyaliban Yesus. Karya terbesar dalam hidup kita orang-orang percaya adalah penyaliban Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu neraka kekal. Sadarilah dan bersyukurlah karena Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, saya ingin membagikan 5 kebenaran sehubungan dengan penyaliban Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yang pertama, penyaliban Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kembali saya bacakan Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan sengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi kematian Tuhan Yesus saudaraku sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Sejak 700 kurang lebih 750 tahun sebelum Tuhan disalib. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, penyaliban Yesus adalah untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa manusia. Matius 20 ayat 28 mencatat saudaraku, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus disalib saudara untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi dosa manusia, bagi dosa kita dengan sukarela. Luar biasa saudaraku ya, kasih Tuhan Yesus bagi kita orang-orang yang berdosa. Karena itu saudaraku, mari kita setia dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga, penyaliban membuat Yesus sangat menderita saudaraku. Matius 27 ayat 29 dan 30 berkata, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, mengolok-olok Yesus katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Padahal kepalanya ada mahkota duri saudara. Sesudah mengolok-olok dia, mengolok-olok Yesus saudaraku, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Dan kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi penyaliban Yesus Kristus yang sangat menderita itu saudara, semua dilakukan oleh Yesus saudara. Untuk apa? Menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita memasuki Minggu Paskah, mari saudaraku kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus ini. Dan kebenaran yang keempat saudaraku, penyaliban Yesus itu menanggung dosa orang yang tidak benar. 1 Petrus 3 ayat 18 saudaraku, ayat yang terkenal ini berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh saudara. Haleluya. Jadi Yesus Kristus saudaraku yang benar rela disalib untuk kita orang-orang yang tidak benar.
orang yang berdosa, saudaraku. Supaya Yesus Kristus membawa kita orang-orang yang tidak benar ini, saudaraku, diselamatkan kepada Allah. Yesus Kristus rela dibunuh di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita, manusia yang tidak benar ini tuh, saudaraku. Dan Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari kematian yang memberikan pengharapan, keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Mungkin ada di antara kita yang belum sungguh-sungguh percaya. Mari saudaraku, berdoa di dalam hati. Percayalah kepada Tuhan Yesus, terimalah Dia sebagai juru selamat supaya kita diselamatkan. Dan kebenaran yang kelima, penyaliban Yesus Kristus adalah suatu kemenangan, saudaraku. Kemenangan dari apa? Dari iblis, dari dosa, saudaraku. Roma 5 ayat 20, saudaraku, dan 21 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi saudaraku, penyaliban Yesus Kristus memberikan kepada kita kemenangan melalui penyalibannya. Kita yang percaya diperdamaikan saudara dengan Allah. Dan 1 Korintus 15 ayat 2-4 berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu tahu berpegang kepadanya seperti yang telah aku beritahukan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting dan telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Oleh Injil kita diselamatkan. Jadi melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, saudaraku, kita memiliki berita Injil untuk diberitakan kepada dunia ini supaya orang-orang yang berdosa percaya kepada Injil dan diselamatkan. Haleluya. Jadi inilah 5 kebenaran dari firman Tuhan yang dapat kita pelajari hari ini, saudaraku, sehubungan dengan penyaliban Yesus Kristus juru selamat dunia. Yang pertama, penyaliban Yesus Kristus adalah sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yang kedua, penyaliban Yesus Kristus adalah untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan dosa manusia. Yang ketiga, penyaliban membuat Yesus Kristus sangat menderita. Yang keempat, penyaliban saudara Yesus Kristus untuk menanggung orang yang tidak benar, saudaraku, yaitu manusia yang berdosa. Dan yang kelima, penyaliban Yesus Kristus adalah suatu kemenangan, saudaraku, atas dosa, atas kuasa gelap, atas kutuk manusia. Haleluya. Matius 20 ayat 28 saya bacakan lagi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau rela Tuhan menderita di salib supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam minggu Paskah ini kami mau merenungkan dan lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.